Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan lagi kita kuliah kesejahteraan hewan. Ya, kali ini kita akan bahas topik tentang companion animal, eutanasi dan emergency killing. Ya, jadi nanti seputar bagaimana cara menidurkan atau membunuh hewan yang baik dan benar ya, dan apa aja yang menjadi persyaratan untuk melakukan itu. Oleh saya, Dr. Hewan Ahmad Fauzi, MSc. Ya. Baik, isi modul saya pada kesempatan ini adalah yang pertama tentang problem keserawan yang berkembang pada companion animal. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah sebagai dokter hewan untuk memperbaiki kesehatan hewan pada companion animal, dan yang ketiga adalah terkait emergency killing di eutanasi. Ya. Apa pengertian companion animal? Jadi companion animal itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya adalah hewan kesayangan, ya. Jadi hewan kesayangan atau hewan peliharaan. Jadi di sini didefinisikan oleh McGurvey dan Bennett ya tahun 2010 bahwa hewan spesies companion animal adalah hewan spesies domestik ya yang dipelihara dengan tujuan kesenangan dan kontak sosial pada manusia, bukan untuk tujuan melakukan tugas atau produksi untuk konsumsi. Jadi kayak sapi, kemudian kambing, kemudian jadi hewan produksi lain seperti unggas ya, itu tidak dimasukkan dalam kategori companion animal. Jadi companion animal hewan peliharaan contohnya pada anjing, kucing ya. Kemudian hewan kesayangan yang lainnya ya seperti rabbit dan sebagainya termasuk companion animal. Jadi istilah lain adalah companion animal adalah hewan pendamping. Kemudian companion animal kadang juga disebut sebagai pet atau hewan peliharaan ya. Jadi sini ada anjing, kucing termasuk yang baik itu yang liar atau piatu, hewan yang dipelihara ya. Kemudian ikan, burung, reptil, mamalia kecil seperti kelinci dan kuda itu termasuk companion animal, hewan pendamping. Oke, kenapa terjadi penyimpangan kesejahteraan hewan pada hewan peliharaan atau companion animal? Yang pertama itu bisa karena status pemilihan hewan kesayangan dan pemasaran. Jadi ketika kita memelihara hewan, otomatis kita bertanggung jawab terhadap status hidupnya, terhadap kesejahteraannya, makan minumnya. Kemudian apabila sakit kita bawa ke dokter hewan, terhadap status kesehatannya ya. Nah, ini sangat bergantung sekali terhadap status dari owner yang memelihara hewan tersebut ya. Kemudian ini pemasaran juga. Pemasaran itu seperti hewan itu dijual belikan, jadi sehingga itu menjadikan masalah tersendiri juga untuk keserawan. Kemudian yang kedua adalah ketidaktahuan atau ketidakpedulian owner terhadap hewan peliharaannya. Mungkin karena status tadi ya, dia dikasih atau kemudian tidak care terhadap hewannya, itu bisa saja terjadi pada saat memelihara hewan tersebut, sehingga sehingga mungkin hewannya akan banyak sekali mendapatkan gejala penyakit ya, misalkan tidak sering dibawa ke dokter hewan untuk rutin diperiksakan, entah itu dia cacing, status vaksin, itu juga menjadikan hewan itu sangat rentan sekali terkena penyakit. Kemudian kemiskinan masyarakat itu juga memberikan dampak ya, semakin status hidupnya masyarakat itu semakin rendah, itu merefleksikan juga terhadap hewan yang dipelihara ya. Jadi dia sendiri aja lapar, gimana hewannya gitu. Jadi hewannya nggak dikasih makan atau dikasih makan pun dengan kualitas makanan yang buruk, sehingga nanti juga akan mempengaruhi ke status kesehatannya. Kemudian yang keempat adalah reproduksi yang tidak terkendali. Ini juga menjadi permasalahan, sehingga banyak sekali anak ya, karena kita tahu sendiri bahwa anjing, kucing itu dia politokus, sekali beranak bisa 6-8-10 ekor, sehingga kalau itu terakumulasi itu bisa jadi banyak sekali dalam kawanan itu, sehingga tidak terurus ya. Itu menjadikan salah satu faktor juga permasalahan di pemeliharaan hewan kesayangan. Problem apa saja yang didapat terkait kesejahteraan hewan pada companion animal? Yang pertama adalah terkait pemilik anjing dan kucing ya. Jadi pemilik dan anjing dan kucing tadi related juga dengan status kesejahteraan si pemilik ya, sehingga itu menyebabkan
tadi ya, pertama kurangnya perawatan rutin ya, baik itu terhadap parasit ya, terutama cacing ya, atau parasit kutu ya, maupun tungau yang ada di, sehingga menyebabkan penyakit seperti di kulit maupun di pencernaan, menjadi diare, kemudian hewan menjadi kurus dan sebagainya. Kemudian kekurangan gizi ya, bisa karena kekurangan jumlahnya, bisa karena kekurangan dari kualitasnya. Jadi dua faktor ini bisa mempengaruhi. Kemudian penyakit menular. Penyakit menular ini di hewan pet itu sangat banyak sekali ya. Misalkan di kucing itu ada panleuko, ada kalisi, ada rhinotrachetis yang itu sangat menular. Kalau di anjing kita tahu ada rabies, ada parvo, ada distemper, ada hepatitis, ada parainfluenza. Makanya kita hindari ini hewan-hewan terkena penyakit menular ini dengan cara memvaksinasi ya, hewan tersebut. Kemudian risiko cedera ya, terlalu banyak anakan. Cedera ini bisa saja mungkin karena ownernya terlalu banyak hewan peliharaannya di rumah, dia buang ke pasar, buang ke mana-mana, sehingga tidak sedikit hewan itu akan mengalami kecelakaan di jalan, entah itu ditubruk, dilindas dan sebagainya ya, karena tadi terlalu banyak anakan. Kemudian yang kedua, penyakit karena sifat genetik pada breed tertentu ya. Database masalah genetik bisa dilihat nanti di website UFAW ya, Animal Welfare. Kemudian behavior yang menyimpang karena sedikit pengetahuan tentang hewan ya, ini juga menjadi permasalahan ya, ketika owner memelihara ya, jadi si pemilik memelihara tapi tidak punya ilmunya, sehingga hewan salah makan, salah cara pemeliharaan. Contoh kecil aja, misalnya sederhana di kucing itu harus disediakan litter box ya. Kalau tidak disediakan litter box ya, hewan atau kucing itu akan menahan urinasinya, hingga itu bisa menjadi penyakit tersendiri. Kita temukan nanti sistitis, kita temukan nanti bladderstone dan sebagainya. Kemudian burung, ikan, reptil ya, apalagi ini ke spesies yang mungkin lebih rumit lagi ya, bagaimana burung, ikan, reptil, kurang pengetahuan cara melihara ternak, misalkan diet pak kandangnya, jadi salah diet aja bisa menimbulkan penyakit tersendiri ya. Nah, kemudian permasalahan pada companion animal yang lain seperti anjing atau kucing liar itu adalah permasalahan di jalanan ya, terutama nanti hubungannya dengan cedera, baik itu fisik secara langsung maupun secara fisik yang tidak langsung. Secara fisik langsung itu ke manusia, misalkan hewan peliharaan mereka atau ternak mereka, jadi bisa menggigit ya, bisa karena mungkin hewannya kena anjing gila seperti rabies, itu bisa menggigit siapa aja yang di depannya ya, karena dia fotofobia ya, dia bisa menggigit sehingga orang bisa menjadi tertular. Kemudian cedera tidak langsung sebagai akibat misalkan kecelakaan lalu lintas tadi ya, terlindas, ketubruk ya, sehingga menyebabkan patah tulang atau menimbulkan kematian atau cedera, hernia dan sebagainya, itu sering sekali terjadi. Sehingga kita umum sebenarnya dapat pasien itu pasca trauma akibat tadi ya, kelindas, ketubruk dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, reservoir penyakit bagi manusia dan hewan peliharaan mereka. Misalkan tadi ini penyakit rabies ya, leishmania, penyakit HIV ya pada hewan peliharaan. Kemudian polisi dari feses ya, urin. Jadi si hewan peliharaannya itu urinasi, defekasi kan enggak mau tahu, yang penting urinasi, defekasi, sehingga itu kalau misalkan di jalan raya atau mungkin kita keinjak pup, itu kan menyebabkan kondisi yang tidak menyenangkan ya, gangguan umum seperti bisingan, gonggongan dan sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi permasalahan yang sering kita temukan di masyarakat. Nah, ini the welfare of stray atau kesejahteraan pada kucing-kucing yang liar ya, piatu atau liar. Jadi memang ada biasanya kalau kita lihat kucing-kucing mempunyai kalung seperti ini, itu biasanya mempunyai pemilik ya, atau mungkin ada komunitas yang memang sengaja bahwa ini kucing itu di bawah pengawasan gitu ya. Kalau sudah punya kalung seperti ini, tidak menutup kemungkinan juga, tapi kucing-kucing yang lain di luar sana tidak punya kalung sehingga berkeliaran gitu, tidak punya pemilik, dan itu sangat resiko terhadap kesejahteraannya dia itu juga bisa mempengaruhi. Sehingga ya,
mungkin dia kekurangan makanan, kemudian tidak pernah dikasih obat cacing dan sebagainya. Nah, kemudian juga ini adalah welfare of stray pada anjing ya. Jadi kemungkinan yang dia dapat, kita lihat ini anjingnya kurus, kemudian kulitnya banyak kropengnya ya. Jadi possible lack of food and water otomatis ya, karena tidak ada yang memberikan makanan maupun minuman ya, hanya mungkin mengais sampah bisa jadi ya. Parasitic and infectious disease ya otomatis ya, karena ini kita lihat bulunya aja banyak sekali, kropengnya itu bisa banyak kutu ya. Kemudian injury ya, cedera bisa karena ketubruk ya. Fear and distress ya, bisa takut, bisa tekanan itu bisa berasal dari kawanan anjing lainnya, bisa juga tekanan dari lingkungan, bisa manusia, kandang, kendaraan dan sebagainya. Kemudian ini feral dogs atau anjing liar. Ini sering juga kita temukan di tempat kita ya, di mana anjing berkeliaran ya, menemukan polusi tersendiri, baik itu polusi suara, polusi defekasi, urinasi ya, polusi bau ya. Kemudian tidak sedikit kemungkinan juga kalau misalkan di situ ada endemik rabies ya. Jadi kawanan anjing itu bisa menularkan satu dengan yang lain, dan itu bisa gigit orang ya, bisa mencederai orang, sehingga itu sangat berbahaya buat lingkungan ya. Oke, kemudian problem di daerah endemik rabies ya, seperti ini biasanya akan ada vaksinasi ya, seperti mungkin di beberapa wilayah di Indonesia yang tidak bebas rabies ya, itu biasanya akan dilakukan program vaksinasi ya, untuk mencegah penularan rabies ya yang lebih luas. Jadi rabies ini sangat berbahaya karena dapat berpotensi untuk menyebabkan hilangnya nyawa manusia dan hewan ya. Jadi di sini disebutkan bahwa anjing bertanggung jawab di atas 90% kematian manusia akibat rabies. Yang mana memang hewan itu menggigit tanpa mengenal orangnya, pokoknya setiap yang ada di depannya pasti akan digigit ya. Kemudian ini untuk menanggulangi endemik ini perlu memang resource, baik itu biaya, kesediaan vaksin, kesediaan tenaga yang untuk memvaksin ya, dan biaya juga untuk surveillance ya, untuk kesediaan terapi pasca paparan ya. Jadi ini juga membutuhkan cost yang tidak sedikit ya, sehingga memang perlu ada edukasi ke pemilik maupun ke warga ya, untuk senantiasa ya, kalau misalkan hewannya itu memang dipelihara dengan tujuan dipelihara, memang harus dia bertanggung jawab ya, kepemilikan yang bertanggung jawab. Ini program pengendalian vaksinasi rabies itu sering kita lihat baik di India maupun negara lain ya. Ini di hewannya coba ditangkap ya, kemudian divaksin ya, diinjeksi di subkutaneus ya. Terlebih dahulu ditangkap ya pakai jaring ya. Kemudian ada juga yang beberapa tempat itu dia ada shelternya ya, jadi tempat penampungan sementara anjing-anjing ini sampai nanti ada owner yang mau mengadopsi ya. Dan biasanya anjing-anjing shelter ini juga beberapa yang disteril ya. Nah, di sini sebenarnya di International Companion Animal Management Coalition Guideline itu sudah ada regulasi bagaimana cara mengurangi atau menanggulangi beberapa case kejadian tadi hubungannya dengan penyimpangan kesejahteraan hewan. Apa aja itu? Pertama yang perlu diperbaiki adalah legislasi atau perundang-undangannya. Apakah sudah ada yang mengatur ya terkait hewan liar kayak gitu ya, atau mungkin kepemilikan hewan. Kemudian yang kedua adalah registrasi dan identifikasi. Registrasi hewan itu bisa, nanti kita akan bahas di belakang, bisa dengan microchip, bisa dengan tagging, bisa dengan status vaksinasi ya. Kemudian ketiga, kontrol sampah ya. Kontrol sampah ini karena hubungan terkait tadi. Jadi hewan itu akan berkembang biak ketika sampahnya banyak sekali yang tidak terkontrol, sehingga itu bisa menyebabkan permasalahan sendiri. Kemudian neuter ini adalah mensteril ya. Neutering ini mensteril baik itu pada hewan yang ada pemiliknya atau yang non pemilik. Kemudian yang kelima, pengendalian breeder atau outlet penjualan. Ini juga mungkin perlu diatur regulasinya, seperti apakah hewan yang dijual, apakah dia status
vaksinnya lengkap, kemudian status riwayat hidupnya, stambum dan sebagainya ya. Kemudian yang keenam itu pendidikan warganya otomatis ya. Karena semakin rendah pendidikan ya, nanti akan secara tidak langsung akan berimplikasi pada hewan pemeliharaan ya. Baik. Oke, yang pertama legislasi perundang-undangan ya. Jadi harus realistis, praktis dan jelas ya. Ya memang ini yang mengatur adalah pemerintah ya, di bawah legislasi DPR atau MPR. Itu terkait undang-undang kesejahteraan hewan memang belum banyak ya tersentuh terkait kesejahteraan hewan. Karena memang yang kita lihat sekarang ini lebih ke kesejahteraan hewan terkait hewan laboratorium. Tapi untuk hewan stray seperti hewan liar itu belum sampai tersentuh di negara kita. Kemudian yang kedua, penyiimbangan kebutuhan untuk hukuman dengan pendidikan ya. Jadi ada regulasi yang mengatur apabila kita tidak berlaku atau mungkin mencederai si hewan, itu nanti akan ada hukumannya ya. Pelaksanaan harus terencana, kemudian umumnya membutuhkan bukti yang jelas kepemilikan seperti identifikasi dan sebagainya. Jadi misalkan mewajibkan kalau owner itu dia mampu untuk memelihara, maka dia harus bertanggung jawab, baik itu terhadap status kesehatannya ya, pemberian obat cacing secara reguler, vaksinasi ya. Oke. Kemudian registrasi dan identifikasi. Jadi berdasarkan undang-undang juga nih diatur juga ya, memungkinkan diferensiasi instan hewan dengan pemilik ya atau non pemilik. Jadi tujuannya sebenarnya kalau misalkan hewan itu hilang dapat diketahui ya, atau pengakuan terhadap hewan tersebut karena ya sudah beli atau mungkin status vaksinnya sudah ada recordnya, itu bisa dijadikan sebagai salah tanda bahwa dia mempunyai atau status pemilikan hewan itu jatuh pada dia ya. Kemudian peningkatan sensus penduduk juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengetahui apakah dia di dalam rumah itu ada hewan peliharaan atau tidak. Nah, bagaimana dokter hewan bisa membantu dalam identifikasi ya? Sebenarnya identifikasi ini yang paling mudah adalah memberikan kalung ya. Kalung kemudian kasih nama, kemudian alamat dari pemilik ya. Bisa juga nanti dilakukan identifikasi itu berdasarkan bukti pemilikan ya, pendaftaran pada saat melakukan vaksinasi ya. Cuman tidak melekat apakah hewan ini sudah divaksin atau belum. Itu di kalung atau microchip itu, kalau microchip ada recordnya karena pada saat kita scan itu statusnya sudah ada di situ. Kemudian yang kedua nih sertifikasi hewan, bukti status vaksin, skema kontrol penyakit keturunan ya, seperti mungkin tadi pernah mengalami diabetes, pernah mengalami gagal ginjal, itu bisa kita lacak ya dengan sertifikasi hewan yang mana semua data-data yang masuk ke dalam microchip ini. Pemulihan hewan peliharaan yang hilang ya. Jadi dengan identifikasi seperti kalung itu lebih mudah untuk kita telusuri pemilik si hewan. Ya, kemudian pemilik hewan peliharaan membutuhkan edukasi atau pelatihan dan dorongan dokter hewan. Misalnya penelitian di Amerika Serikat itu kebanyakan hewan peliharaan tidak memiliki identifikasi, akan pergi ke dokter hewan untuk pemasangan. Jadi ketika hewannya itu tidak punya microchip, mereka itu senantiasa memasang microchip itu. Ketika misalkan hewan itu hilang, itu gampang, mudah untuk diketahui, tinggal di scan biasanya ya. Kemudian ini bisa dengan tato ya, kemudian stambum yang mengetahui bahwa hewan ini keturunannya jelas, kemudian microchip ya seperti ini, nanti tinggal scan ya. Kemudian tag atau tanda pengenal ya. Jadi sini bisa nama hewan, kemudian alat pemiliknya ya, simple, murah, mudah dibaca, dapat dikembalikan pemilik jika hewannya tersebut hilang ya. Kemudian ear notching ya. Ear notching ini biasanya menandakan bahwa hewan itu pernah di steril atau di neutering ya, jadi pernah dikebiri ya, atau mungkin pernah di ovarysterectomy. Kemudian ear tagging ini juga diberikan sebagai opsional untuk ear notching ya, seperti ini ya. Kemudian garbage collection itu menjadi salah satu pengendalian juga untuk mengurangi penyebaran hewan-hewan yang liar ya. Jadi ketersediaan makanan menentukan ukuran populasi ya. Jadi kalau semakin tata kelola sampahnya juga semakin buruk ya, kemungkinan hewan liar di situ juga semakin berkembang ya. Jadi contohnya seperti ini, kebersihan yang buruk pada rumah potong hewan ya, tukang daging atau gerai makanan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat karena semakin berkembang hewan liar di situ
Ya, ini juga menyangkut atau keterkaitannya pada kontraktor swasta, ya, lebih efektif, lebih mahal. Ya. Kemudian untuk role-nya bagaimana? Ya memang harus disediakan feeding station, ya, tempat-tempat makan buat anjing kucing, ya, yang mana itu memang perlu dikelola oleh NGO, ya, oleh NGO atau LSM yang memang peduli terhadap hewan-hewan ini, ya. Kemudian yang ke langkah selanjutnya lah neutering atau sterilisasi, ya. Jadi neutering atau sterilisasi, kita ini ambil peran di situ, ya. Selain tadi memberikan identifikasi berupa tadi microchip, ya, dokter hewan juga bisa mensteril atau neutering. Untuk steril sendiri itu bisa pada hewan yang non pemilik dan ada yang pemilik, ya. Jadi pemilik itu dia membawa hewan ke klinik atau rumah sakit hewan untuk di steril. Ada juga yang non pemilik, yaitu nanti diambil dari kucing-kucing liar yang ada di sekitar lingkungan, kemudian di steril, kemudian dirilis, sehingga itu juga bisa mengurangi populasi dari hewan tersebut, sehingga angka kejadian tadi, ya, kucing liar atau mungkin ketubruk, kemudian kecelakaan dan sebagainya itu bisa saja dikurangi dengan tadi, ya, neutering. Ya, kalau di betina namanya ovohysterektomi, ya, kalau di jantan orhidektomi atau kastrasi, ya. Kemudian untuk neutering sendiri itu bisa juga non surgical procedure, ya. Contohnya pada beberapa case yaitu diinjeksikan obat-obatan chemical atau kimia, ya. Seperti ini Neutersol atau zinc compound. Kemudian intratesticular injection, ya, dimasukkan ke dalam testisnya, ya, sehingga zinc compound ini dia bisa menyebabkan sklerosis of testis, ya, sehingga menyebabkan permanen steril. Nah, itu juga berupa pemberian vaksin seperti GnRH dan zona pellucida. Ya, ini GnRH dan zona pellucida ini bisa sebagai salah satu kontrasepsi, vaksin kontrasepsi, ya. Kemudian yang kelima, control of market atau pet shop, ya. Jadi outlet penjualan yang tidak kontrol mungkin mengakibatkan overproduksi, ya, sehingga itu bisa menyebabkan masalah tersendiri juga. Kemudian yang kedua, peningkatan risiko bahwa hewan dapat terlantar di kemudian hari, ya. Kemudian yang ketiga, penjualan hewan peliharaan harus memadukan beberapa edukasi untuk mendorong tanggung jawab terhadap pemilikan. Jadi sebelum hewan itu dijual di negara-negara maju sebenarnya udah ada regulasi untuk itu. Jadi di tempat penampungan, owner itu bisa ngadopsi kalau dia memenuhi syarat sebagai ini, termasuk juga mungkin selerinya berapa, kemudian tempat pemeliharaannya, kandang pemeliharaan dan sebagainya, karena status masyarakat juga menentukan apakah hewan itu nanti akan sejahtera atau tidak. Status pendidikan juga bisa pengaruh, ya. Kemudian ini edukasi, promotion of responsible pet ownership. Jadi kepemilikan yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita sudah berniat untuk memelihara hewan, maka kita juga harus bertanggung jawab terhadap kesehatan si hewan tersebut, terhadap makanan minumnya, apabila dia sakit kita bawa ke dokter, perawatan rutinnya, di grooming dan sebagainya. Ya, ini juga menyangkut beberapa, ya, lini, ya, tidak hanya dokter hewan tapi juga masyarakat, juga tenaga pendidikan, lembaga, ya, instansi, dinas dan sebagainya. Sehingga hewan itu, status hewan itu bisa menjadi lebih sejahtera, ya. Jadi ini di beberapa negara yang sudah maju, edukasi ini bahkan sertifikasinya seperti ini, edukasi dari sejak kecil, ya. Jadi siapa aja yang punya hewan peliharaan itu dikasih award, ya. Seperti anak kecil ini dia kasih award, jadi bahwa dia itu semakin sayang terhadap hewannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah eutanasi dan emergency killing, ya, eutanasi dan emergency killing. Nah, nanti ini apa saja yang menyebabkan atau yang memutuskan bahwa kita perlu mengeutanasi dan emergency killing pada hewan, ya. Baik, untuk eutanasi dan alternatifnya, kita bahas dulu definisi, ya. Apa sih eutanasi? Eutanasi itu berasal dari bahasa Greek atau Yunani, itu eu artinya good, sedangkan thanos itu artinya dead. Jadi dia mati dengan baik, ya. Jadi mematikan hewan secara manusiawi untuk kemaslahatan hewan itu sendiri. Itu menurut Boom 2007. Sedangkan slaughter itu menyembelih
Jadi slaughter ini menyembelih, slaughtering ya. Jadi mematikan hewan untuk tujuan konsumsi manusia. Ya. Kemudian emergency killing. Jadi emergency killing itu bunuh hewan karena status darurat, seperti disease control atau mungkin bisa karena hewan itu cedera ya. Kemudian yang terakhir ini human killing. Ya, human killing itu membunuh dengan menggunakan metode yang menyebabkan hilangnya kesadaran secara cepat dan irreversible. Irreversible ini kalau udah mati ya udah mati gitu. Jangan sampai mati tapi bangun lagi. Itu kan berarti dalam proses dia hidup lagi itu ada penderitaan, ada rasa sakit di situ, gitu kita hindari. Sehingga nanti timbul rasa nyeri dan tekanan yang sangat minim bagi si hewan tersebut ya. Mungkin pada saat Idul Kurban ya, salah satu teknik yang atau mungkin yang disyariatkan dalam Islam itu ya, kalau kita mau menyembelih hewan kurban itu harus menggunakan pisau yang sangat tajam dan harus cepat, kemudian memutuskan 3 saluran. Ya, tujuannya supaya apa? Hewan itu cepat mati, intinya seperti itu. Jadi kalau pisaunya karat, kemudian tidak tajam, itu kan menyakiti si hewan. Lama dia terpotong salurannya, hewan juga merasa kesakitan karena terlalu lama matinya, itu juga satu permasalahan sendiri. Kemudian ini guideline available online. Ini adalah beberapa guideline yang mungkin teman-teman bisa baca nanti untuk terkait eutanasi, bagaimana metodenya, bagaimana prosedurnya ya, apa bahannya, itu semua akan dijelaskan karena cukup luas nanti untuk metode eutanasi ini, karena tidak hanya menyangkut hewan yang dikonsumsi tapi juga hewan yang digunakan untuk research ya, jadi untuk penelitian, untuk edukasi dan sebagainya ya. Jadi ada di AFMA juga ada American Veterinary Medical Association, itu adalah salah satu perkumpulan dokter hewan yang ada di Amerika. Kalau di kita itu ada PDHI ya, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Ada WOAH ya, atau OIE ya. Kemudian ada Human Slaughter Association, yaitu itu juga beberapa ini yang mengatur tentang regulasi eutanasi dan emergency killing ya, human killing dan sebagainya ya. Human killing of animal individual atau individual animal, ini adalah bagaimana cara membunuh atau bagaimana cara kita memutuskan bahwa kita ini perlu mematikan hewan tersebut secara individual. Yang pertama syaratnya adalah pada hewan itu sangat terluka ya. Hewan terluka ini bisa karena tadi cedera, jatuh, kemudian fraktur ya. Sapi patah tulang kan nggak mungkin dioperasi karena cost-nya juga, sehingga untuk meminimalisir resiko dia cederanya, rasa sakitnya, disegerakan mungkin atau mungkin bahkan didahulukan untuk di slaughter atau disembelih ya, supaya tadi rasa sakitnya itu bisa berkurang. Kemudian yang hewan dengan kondisi sekarat, di mana penderitaan dapat dicegah. Jadi hewan itu kondisi sekarat, jadi untuk mempercepat kondisi sekaratnya atau mungkin penderitaannya itu disarankan untuk di slaughter atau disembelih. Jadi hewan yang sangat agresif itu bisa juga diputuskan untuk ditidurkan atau dibunuh ya. Kemudian hewan berusia di mana tidak ada sumber daya. Jadi hewan berusia ini masih hewan yang sudah tua, hewan yang sudah senior. Jadi tidak ada sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena hewan itu kalau sudah tua, dia menderita, tidak ada mungkin tempat mainnya, atau mungkin dia menderita penyakit yang bertahun, yaitu yang bertahun-tahun, itu bisa juga diputuskan nanti untuk di eutanasi. Contohnya ini adalah emergency killing of farm animal. Ini salah satu contoh case ya, di mana sapi ini dia mengalami broken leg ya, bisa patah tulang dan sebagainya. If they possible to transported, they should not be forced to walk. Jadi apabila memungkinkan dia diajak berjalan ya mungkin bukan patah ya, misalnya cedera ya, tapi dia tidak boleh memaksa ya untuk ditarik-tarik ya, untuk ditarik berjalan, bahkan mungkin dipaksa didorong sebagainya ya. Atau mungkin bisa nanti dibantu oleh alat transport ya, untuk memudahkan hewan ini pindah dari tempatnya, dari tempat cederanya, kemudian sesegera mungkin dibawa ke abattoir atau rumah potong hewan, dan dia disembelih sesegera mungkin setelah dia
datang di tempat rumah potong hewan, sehingga untuk bisa mengurangi rasa kesakitan si hewan tersebut. Ya, ini salah satu pertimbangan juga terkait emergency killing ya terhadap animal. Baik, kemudian eutanasi, tindakan eutanasi disebabkan oleh belas kasihan kepada hewan tersebut ya. Contohnya apa? Misalkan ketika binatang memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ini pada companion animal ya, seperti tadi ya pada anjing kucing tidak bisa disembuhkan ya, itu nggak apa-apa kita putuskan untuk eutanasi. Kemudian ketika penyelamatan atau pengobatan tidak lagi memungkinkan, misalnya case-case pada hewan-hewan yang mengalami tumor, baik tumor di otak, di mulut ya, jadi di mulutnya ada tumor sehingga hewan itu sulit untuk makan, minum ya, sehingga dia menderita selama hidupnya, atau ownernya jadi agak sulit untuk memeliharanya ya, itu bisa dipertimbangkan juga untuk eutanasi. Kemudian untuk menghindarkan penderitaan di masa depan akibat mungkin bencana perang, kehancuran, jadi hewan itu mengalami cedera yang akibat tadi ya bencana alam, itu bisa pengaruh bencana alam bisa dipertimbangkan untuk eutanasi ya. Baik, kemudian siapa yang menentukan, siapa yang memastikan bahwa ini perlu dieutanasi? Ya, sebenarnya ada dua ya. Pertama yang dokter hewan, yang kedua adalah pemilik si hewan tersebut. Jadi pemilik hewan ini memutuskan karena dia dianggap sebagai properti atau pemilikan, status hewan tersebut miliknya dia. Jadi yang memutuskan untuk eutanasi itu adalah si pemilik dulu. Ya, nanti untuk memutuskan kedua ada second opinion dari dokter hewan. Jadi idealnya memang harus berkonsultasi dengan dokter hewan. Jadi dokter hewan mungkin perlu mengesampingkan keinginan pemilik, tapi ini mungkin juga sulit. Jadi kita sebagai dokter hewan harus memberikan opini juga ya terhadap apakah hewan ini diputuskan untuk di eutanasi atau tidak. Kalau hewannya masih sehat, masih bugar gitu, ya tidak perlu untuk dieutanasi. Ya, tapi dengan mungkin karena pertimbangan sudah senior, kemudian hewannya menderita suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu bisa kita pertimbangkan untuk eutanasi ya. Jadi hewan ini bisa dimanfaatkan ya. Kita tidak bisa menyediakan kualitas dan kuantitas hidup yang baik ya. Kita juga tidak bisa menjamin tidak ada penderitaan selama hewan itu hidup, mungkin selama dia sakit dan sebagainya. Ini contoh mungkin beberapa penyakit ya yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk dieutanasi. Ya, seperti ini ada tumor di mulut. Seperti ini kan sangat mengganggu buat si hewannya sendiri. Itu bisa menderita akan sepanjang hidupnya. Jadi kalau ini pun dioperasi, kemungkinan sulit untuk tidak recovery, maksudnya tumbuh lagi, atau mungkin ini mau nggak mau dia akan mengangkat satu mulutnya. Nah, itu sangat mengganggu sekali buat si hewan. Dia pasti akan menderita, dia pasti akan terganggu makannya dan merepotkan si ownernya juga. Ini tumor di otak, ini juga bisa mungkin menjadi salah satu pertimbangan untuk dieutanasi. Kemudian pentingnya memiliki sebuah protokol eutanasi. Jadi kita sebagai dokter hewan itu harus juga mempunyai protokol atau regulasi. Ya, jadi pertama yang perlu dibuat misalnya di rumah sakit atau di klinik itu sebelum melakukan eutanasi adalah informed consent. Jadi dia menulis written consent terkait persetujuan. Jangan sampai nanti hewan yang sudah dieutanasi ada timbul keberatan dari pemilik sebenarnya gitu loh, yang membawa ini adalah mungkin adiknya, yang timbul keberatan dari kakaknya yang menjadi pemilik seutuhnya gitu, misalkan si hewannya. Ya, jadi harus ada informed consent. Di sini kita tertulis bahwa persetujuan bahwa si hewan itu benar-benar memang punya si misalkan owner A ya. Kemudian dia sudah setuju juga untuk dieutanasi. Kemudian tidak akan melakukan eutanasi tanpa didahului pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Jadi dokter juga harus melakukan observasi dulu apakah ini hewan memang menderita atau memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk diobati dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan juga. Kemudian penjadwalan servis rutin, kita harus cek juga nih alat-alat yang kita pakai, kemudian bahan-bahan apakah sudah tersedia atau tidak. Misalkan penggunaan barbiturat, apakah obatnya sudah cukup untuk mengeutanasi. Jangan sampai nanti hanya barbituratnya setengah dosis gitu ya, hewannya hanya tertidur kemudian tidak sampai mati ya, karena dosis juga bisa mempengaruhi ya. Dosis anestesi yang berlebihan itu bisa digunakan untuk eutanasi ya.
Baik, kemudian metode pembunuhan yang tidak dapat diterima ini berdasarkan AFMA ya, American Veterinary Medical Association tahun 2007. Yang pertama adalah pemenggalan kepala ya. Ya, ini pemenggalan kepala ini tidak diperkenankan buat hewan kesayangan ya. Jadi hanya mamalia kecil, burung, ikan, reptil, amfibi dan amfibi dengan pitching. Jadi penggalan kepala pada hewan kesayangan tidak diperkenankan, disembelih ya. Kemudian yang kedua memblokir neuromuskular. Jadi hewannya itu diblok sistem sarafnya sehingga itu menyakiti, sangat sakit ya. Itu tidak dibolehkan. Starvation, jadi biarkan mati kelaparan, tidak diberikan makan sampai hewannya kurus, kemudian mati, itu tidak diperkenankan. Berikan strychnine, ini obat-obat yang menyiksa. Dia itu adalah obat yang mungkin menimbulkan penderitaan hewan itu matinya lama gitu ya. Kemudian stunning itu membunuh dengan cara memisahkan ya, hanya memisahkan. Habis itu karena stunning ini hewan ini bisa bangun lagi ya, tidak bisa ya. Kemudian membiarkan mati lemas atau dicekik, hewannya dicekik ya. Kemudian penggunaan peralatan microwave non spesialis ya, jadi microwave di open, hewan mati atau mungkin dibakar kayak gitu, hewannya mati hidup-hidup, itu tidak boleh. Kemudian emboli udara, pemukulan kepala ya, kecuali neonatus dengan tengkorak tipis ya. Kemudian pembakaran, kloroform ya, dikasih kemudian pemberian sianida ya. Kemudian menenggelamkan juga nggak boleh. Exsanguination hewan sadar itu di AFMA tidak diperolehkan, walaupun sebenarnya di tempat kita masih di rumah potong hewan ya, masih melihat hewan itu disembelih dengan cara hewannya masih sadar, tapi harus disyariatkan. Tapi itu balik lagi, di beberapa negara itu aturan mainnya itu berbeda-beda. Kalau di Amerika tidak boleh seperti itu, kalau di negara kita masih diperkenankan, tapi dengan syarat tadi, dengan menggunakan pisau yang tajam, kemudian memastikan bahwa orang yang melakukan itu adalah profesional ya, juru sembelih yang halal atau dikenal dengan juleha, itu ada pelatihannya sendiri. Kemudian yang ke-15 ini pembekuan hewan yang sadar, jadi hewan ini dibiarkan beku sampai mati, itu nggak boleh ya. Kemudian metode membunuh yang dapat diterima ya, hewan individu yang dapat di-restrain ya secara memadai. Restrain itu adalah menghandling ya, cara membatasi gerak si hewan sehingga nanti untuk mengeutanasi lebih mudah. Kemudian bisa juga kita memberikan beberapa obat ya, seperti barbiturat intravena direkomendasikan terutama untuk anjing-anjing liar dan kucing. Jadi ini pemberian obat bius dengan jumlah yang berlebihan. Jadi pada anjing kucing itu diperkenankan. Untuk kuda dan keledai bisa juga diinjeksikan overdosis dari barbiturat, atau bisa menembakkan pistol pada hewan besar itu, pada peternakan itu bisa menggunakan captive ball stunning ya, dilanjutkan dengan bleeding atau pitching. Bleeding itu bisa dengan eksanguinasi, disembelih ketika hewan itu pingsan. Kemudian bisa juga ditusuk dadanya, terutama di jantung. Biasanya kalau di babi itu kan ditusuk jantungnya supaya darahnya keluar habis sehingga hewan itu hilang kesadaran ya, dan mati ya. Kemudian large animal ini bisa juga ditembak ya bagian kepalanya ya, tapi harus oleh orang yang profesional ya. Kemudian ini juga untuk kawanan yang jumlahnya atau kelompoknya cukup besar, misalkan terjadi penyakit outbreak, itu bisa dipingsankan kemudian dilanjutkan dengan exsanguination, jadi dikeluarkan darah yang berlebihan ya, exsanguinasi ya. Kemudian metode umum yang digunakan untuk eutanasi adalah overdosis obat bius ya, misalnya dengan menggunakan obat pentobarbiturate secara intravena, memisahkan atau dilanjutkan exsanguinasi, itu mengeluarkan darah, baik itu dengan cara di slaughter, bisa dengan ditusuk jantungnya. Kemudian shooting ya, atau menggunakan peluru bebas ya. Injeksi kita bahas yang pertama, injeksi intravena dengan menggunakan sentium pentobarbiturate overdosis dengan dosis 150 mg per kilogram secara intravena. Ini yang paling sering kita gunakan baik di rumah sakit hewan maupun di klinik ya. Dia teranestesi terlebih dahulu, habis itu dengan tidak sadar hewan itu akan hilang detak jantungnya, kemudian nafasnya, karena dia di dalam pembuluh darahnya itu
atau darahnya dia mengalami anoksia, kekurangan oksigen, sehingga hewan bisa mati dengan soft yang sangat lembut sekali. Iritan jika diberikan perivaskular, jadi langsung ke jantung, itu bisa menyebabkan iritasi, ya, jadi rekomendasikan intravena saja. Kemudian cuman kekurangannya bahwa injeksi intravena tidak boleh dikonsumsi, ya. Jadi semua hewan yang diinjeksi intravena itu tidak boleh dikonsumsi, ya, harus dimusnahkan karena tubuhnya si hewan tersebut mengandung barbiturat. Penggunaan barbiturat di beberapa negara dibatasi, ya, ada bahkan juga yang ilegal. Kemudian alternatif obat tidur untuk anjing dan kucing, ya, bisa menggunakan anestesi secara mendalam. Kemudian diberikan intravena kalium klorida atau garam Inggris, ya. Ini juga diberikan juga pada hewan-hewan untuk eutanasi. Ini harus didahului oleh pembiusan dulu, ya, harus dianestesi dulu baru dikasih kalium klorida. Jadi jangan langsung kalium klorida karena kalium klorida ini sifatnya mengiritasi, ya. Kemudian penggunaan kloral hidrat itu tidak ideal karena menimbulkan kematian yang lamban. Efek samping hewannya terngangah dan kesusahan. Jadi ketika hewan itu matinya tidak cepat, dia menimbulkan rasa sakit juga selama eutanasi, itu dia diperkenankan memang. Kemudian tanda-tanda hewan yang mati biasanya akan hilang refleks spinal, ya, seperti refleks kornea, kemudian cubitan pada kulit, tidak sadar, ya. Memang ini kita juga bisa temui pada hewan yang pingsan, ya. Cuman kalau hewan pingsan itu masih dia bernafas, ya. Kalau memang hewan setelah mati itu tidak ada nafasnya. Refleks midriasis, tidak ada refleks kornea, detak jantung tidak teraba atau didengar, itu bisa tidak terdengar, itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa hewan itu telah mati. Kemudian penggunaan captive ball stunning atau electrical stunning dilanjutkan perlakuan pitching atau examination. Pitching ini memasukkan merusak otaknya, ya. Di negara-negara ini sudah maju, metode pitching itu bisa pitching itu kill an animal by inserting a needle or a metal root into its brain. Jadi dia membunuh dengan cara memasukkan suatu benda, ya, needle, ya, berupa seperti paku atau mungkin jarum, ya, yang mana dia merusak otaknya sehingga hewan itu mati, ya. Atau metode yang eksaminasi itu mengeluarkan darah yang berlebihan, bisa dengan slaughter, menyembelih, bisa juga dengan menusuk jantung, itu bisa juga dilakukan. Tapi perlakuan-perlakuan ini terlebih dahulu dilakukan dengan stunning, ya, harus dipingsankan dulu, ya, baik dengan menggunakan tadi electric stunning, bisa juga dengan menggunakan captive bolt, ya. Ini umumnya rutin dilakukan di negara sudah maju, ya, menggunakan captive bolt, kemudian dilanjutkan dengan eksaminasi, ya, disembelih atau ditusuk jantungnya dan sebagainya, ya. Tapi ini beberapa penggunaan alatnya harus oleh orang yang terlatih, ya, tidak bisa namanya slaughterman, ya. Kalau kita juleha namanya, juru sembelih halal, ya. Oke, kemudian tanda-tanda pemingsanan yang efektif, nanti hewannya menjadi ambruk, ya, hewan terngangah, darah refleks tersedak, ya, tapi tidak ada pernafasan birema dan vocalize, ya, tidak ada refleks kornea, tetap sepenuhnya dilatasi pupil, rahangnya rileks, lidah menggantung, kemudian tubuh menggantung lurus ke bawah, ya. Ini beberapa tanda hewan pingsan. Habis itu nanti dilanjut dengan slaughter atau eksaminasi. Human killing of pets with pet bird itu bisa tadi menggunakan injeksi pentobarbital, ya, bisa ke sinus occipital, intrahepatik, injeksi bisa vena brachialis sayap atau vena kaki, ya. Kalau vena brachialis memang lebih mudah karena pembuluh darahnya cukup jelas pada unggas, ya. Kemudian dapat diberi obat penenang terlebih dahulu, diberikan medetomidin, ya. Kemudian gas anestesi intrakardial kalium klorida juga bisa dilakukan, dan dislokasi leher, menarik leher sering digunakan, tapi umumnya ini harus dilakukan oleh orang yang terlatih. Di beberapa negara itu dianggap tidak ideal untuk dislokasi leher pada unggas, ya, untuk human killing-nya. Baik, ini yang terakhir kesimpulannya. Dalam memutuskan untuk eutanasi, kriteria yang berbeda dapat diterapkan tergantung pada, jadi tadi pemanfaatan si hewan. Apabila hewan itu tidak mampu lagi untuk digunakan sebagai
hewan pemeliharaan dan sebagainya itu mungkin bisa dipertimbangkan nih, perlu dieutanasi atau tidak. Kemudian apakah hewan diperlukan sebagai individu atau bagian dari kelompok? Apakah hewan masih diperlukan nih, masih bisa dimanfaatkan atau enggak? Kalau misalnya tadi ada dia menderita, kemudian penyakit tertentu tidak bisa disembuhkan, itu bisa dipertimbangkan untuk dieutanasi. Kemudian metode pembunuhan yang tertentu yang tidak manusiawi tidak boleh digunakan. Jadi tadi sudah dipersyaratkan membunuh dengan cara membiarkan kelaparan, membunuh dengan cara menenggelamkan, itu nggak boleh. Ada juga opsi-opsi mungkin tadi yang seperti di guideline menggunakan anestesi, kemudian menggunakan ball pistol, dipingsankan lebih dahulu, itu bisa dipertimbangkan ya, metode eutanasi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang efektif kepada klien, terutama kita sebagai dokter hewan itu kita harus mengkomunikasikan rencananya, kemudian tekniknya, metodenya, kemudian form-form yang harus diisi ya, itu harus dipenuhi semua sebelum kita melakukan tindakan eutanasi ya. Baik, ini ada quote ya yang terakhir, the earlier you start working on the something, the earlier you will see the result. Jadi semakin cepat teman-teman itu melakukan sesuatu ya, merencanakan sesuatu, memulainya sesuatu, maka hasil yang diperoleh itu juga akan semakin cepat ya. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.